3, ya udah. Jadi kita baca levelizenya cuma rumus ini. Selesai. Keluarga maksudnya selesai. Tapi kita perlu berlatih. Siapa yang nggak tahu? Ini IPK cuma ini hanya menghitung IP. Nah, kalau IPK ini SKS, kalau Anda ini menggunakan apa? Single payment reservoir factor. Paham, Pak? Bisa ya? Ya, rumus ini turunan kita pernah saya lihat ya. Kalau udah matematika, ngapain? Ya. Ya. Jadi istilahnya levelize itu kayak gitu. Ya. Nah ini soal pertama. Ya soal pertama ini ya. Ya. Disuruh mencari apa ini? Kemudian ada ditanya, harga bahan bakarnya berapa? Yang kamu share? Pak, 1,5 dolar per MBTU naik 7% per tahun. Jelas gitu. Jelas tipe. Anda harus ngomong levelize apa? Unit fuel cost. Ya. Gimana ngitungnya? Ya tinggal dibobot aja ya. Harga tiap tahunnya naik 7% dikalikan dengan bobot single payment reservoir factor, dikalikan ini ke sini, dijumlahkan karena rumus yang tadi ya, yang atas tadi yang dijumlahkan ya. Ini F-nya single payment reservoir factor, ini adalah harga bahan bakar. F-nya itu harga bahan bakar, terserah namanya apa aja. Pokoknya F levelized, kalau F-nya bahan bakar ya bahan bakar, unit fuel cost ya. Dibagi dengan BBM, BBM-nya adalah 12,9 dibagi ya. Jadi ketemu berapa? 3,09. Paham? Ya, dunia jadiin kita bisa bicara ya, bukan ngomong tidak tentu, selalu berubah, naik sekian segala macam, semuanya kita punya indeks yang namanya apa? Level. Kebayang kalau Anda wawancara ditanyain berapa kinerja kamu? Matematika dapat apa, bahasa Indonesia dapat awal, nyebutin kapan selesainya, siapa suruh ngapain. Ya, nanti Anda punya yang namanya apa? IPK. Bagaimana menghitung IPK dari IP? Ada yang bisa nulis? IP tahu ya? Apa? Indeks prestasi semester. Gimana? Rumusnya mencari IPK dari IP sampai semester 8 jumlah dibobot dengan semester. Nggak nyambung semua ya. Hitung bobot nggak bisa ya. Cuma iseng saja. Mana ini matematikanya ini ya? Ini apa? IPK tetap ya. Tapi Anda punya apa? Ya, sini sigma pokoknya. Sini juga sigma. Nah, gitu. Berarti Anda punya apa? Semester 1 sampai 4. Iya, dengan 1 sampai 8 lah ya. 8. Berarti ada IP yang ke T. Ya kan ya? IP yang ke T dikalikan berapa? Dibobot dengan apa? Apa? SKS dalam semester. SKSS semester. Jumlah SKS dalam semester ini ya jumlah SKSST. Sampai 8. Itu aja susah. Paham ya? Gampang sekali. Sehingga ada statistik. Bukan statistik ya, udah statistik tapi ya udah gampang sekali aja. Logik aja ya.
sama aja lebih cepat biarin rumus turunan saya nggak urusannya. Kalau yang turunan itu ya belajar dengan sendiri ya. Selalu bisa, karena matematik Anda sudah ke perguruan tinggi orang biasa ngajar saya. Saya selalu mengambil yang basic saja. 35 apa ini? Levelized annual fuel cost. Nah, kita udah ditanya lebih apa? Biaya bahan bakarnya berapa? Levelized annual fuel cost, biaya bahan bakar tahunan. Jangan ngomong nggak tentu. Kenapa nggak tentu? Memang nggak tentu ya memang. Tahun ini sekian, tapi ya nggak jelas itu namanya, bukan jawaban ya. Semuanya menggunakan level. Semuanya jadi indah ya, gitu ya. Untuk nggak ada yang namanya indah, nggak ada ya. Semuanya jadi indah. Dan seterusnya, ada pertanyaan ini ya. Example ini ada di example 3 1, karena kita disuruh mencari nilai pre. Example 31 itu mencari nilai pre. Cari nilai present dari bahan bakar. Makanya bahan bakar ini ya, tahun pertama itu adalah ini kali ini kita adalah nilai presentnya. Ini kali ini semuanya dikalikan semua ini dijumlahkan ketemu segini. Ini adalah nilai present bahan bakar pada tahun pada umur 35 tahun. Pada umur 35 tahun. Jadi biasanya ada 3 dibagi dengan berapa? Yang 12, ya ini dibagi dengan 12,47. Jadi kita dapatkan ya 459 totalnya ini ya. Jadi kita dapatkan gitu ini. Dibagi dengan PAIN 35. Namanya yang sulit gitu loh. Habis dikalikan bobotnya dibagi lagi dengan jumlah cuman gitu aja. Kalkulasi cuman gitu. Rata-rata kebetulan yang kita gunakan indeksnya geometris karena pangkat-pangkat ya, rata-rata geometris. Kalau SKS berarti rata-rata aritmatis. Cuman begitu aja. Anda punya apa? Rata-rata logarit LMTD ya. Log mean temperatur differ di log semua dari semua banyak pipe itu. Ada yang namanya delta LMT. Anda sudah belajar log ya, susah itu ya, ini gampang sekali. Ya, gampang sekali. Ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Gampang ya? Terus kita bicara tentang apa? Kapasitif faktor. Kalau kita di pembangkitan produser pasti ngomongnya kapasitif. Kalau di dunia apa? Konsumen kita ngomongnya apa? Load factor. Pesawat pasti ngomongnya load factor. Karena apa? Daya tampung konsumen. Jumlah kursinya 100 terisi cuma 80. Load faktornya adalah 80 dibagi 100 pada saat terbanyak. Nah, demikian juga di pembangkitan ya, begitu ya. Kita kenal yang namanya load faktor. Bagaimana load faktor didefinisikan ya, rumusnya ini. Nah, tadi belum saya hapus ya. Pasti ada sesuatu yang sifatnya apa? Kayaknya perlu buat punya coretan ya. Nah, ya. Jadi apa? Ini ya, sesuatu yang maksimal.
maksimal itu apa? Produksi maksimal itu adalah P nominal, ya, P max gitu ya, atau P nominal aja saya nggak nyebut P max karena betulnya di sana beda ya. P nominal dikalikan dengan T maksimalnya. Jadi selama setahun itu adalah 365 kali 24 adalah ini. Ya. Ada pertanyaan? Itu adalah produksi maksimal pembangkit jika di load terus menerus pada ini dan nggak pernah mati. Diberikan beban segitu. Ya, mestinya kalau kita kapasitas faktor kita bicara di sini operasi yang sesungguhnya. Operasi sesungguhnya bagaimana? Berarti kita punya apa? EF ya. Tahun pertama itu adalah bagaimana? Loading numbernya ada 4, 1 sampai 4 P ya. Ya, ini adalah apa? Kita gunakan I min 1, I dari 1 sampai 4, jadi ini PI, PI. Tapi PT-nya itu adalah apa? Tahun pertama. Karena kita beda-beda loadingnya. Kita loadingnya berbeda-beda. Kita loadingnya berbeda-beda. Pada tahun pertama itu adalah ini. Produksi kita adalah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali P kali T. Loading numbernya ada 4. 5 gimana Pak? Nol ya nggak usah. Apa yang sulit? Ya, dibagi dengan itu ya. Tahun pertama, tahun 2 sampai 4 sama semua. Ini 5 sampai 7 sama semua. 8 sampai 11 ini. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Punya 5 ya. Yang besarnya adalah ini tadi. Ya, besarnya adalah ini. Ada pertanyaan? Saya tahu ya. Ya. Bisa ya? Ya, gitu. Tambah bagi. Sebentar ya. Kalkulator itu mesti jelas sebentar. Ya, ada pertanyaan ini? Sekarang kita tinggal mencari bobotnya. PWF-nya gimana Pak? PWF-nya untuk tahun pertama itu adalah berapa? 1. Tahun 2 sampai 4 berarti kita deteksi yang keempat ya. 5 sampai 7 kita deteksi 7 ya. 8 sampai 11 itu adalah 11-nya. 12 sampai 35 ini. Jadi ini kita cari apa? Kita cari apa? Karena kita sedang mencari penjumlahannya, maka kita mencari apa? SPWF-nya yang kita cari. Atau kita mencari apa? Mencari nilai present dari A, I, N. N-nya itu adalah ini 1, 4, 7, 11, 35. Ya, jadi kalau kita keluarkan Excel kita, gitu ya. Kalau kita keluarkan Excel kita, nah ini sudah saya kasih tanda ya. Ini adalah berapa itu? 7,358 MARR kita. MARR kita itu segitu. Mana ya? MARR kita itu adalah 7, ya. Ini ya. 7,358. Ya, mana kita cari ini? Kita cari apa? P per A-nya. P per A-nya kebetulan di sini sudah saya tulis rumusnya di sini. Ya. Ya. Ini untuk buktikan kalau 1 N-nya 1 adalah sama. Ini sama ya. Untuk buktikan aja bahwa rumus saya benar. Jadi saya menghitung 4-nya adalah ini. Lain semua dihitung ya nggak usah. Menghitung 7-nya ini,
menghitung 11 ini gitu ya. Dan 35I sehingga SPWF-nya itu merupakan bobot dari tahun pertama ini 2 sampai 4 adalah ini dikurangi I ya 5 sampai 7 ini dikurangi I ya 8 sampai 11 ini dikurangi I cuma itu aja bobotnya. Yang lainnya berapa? 12 sampai 35 ini dikurangi I. Yang semua angka-angka itu adalah sebagai berikut. Mana ini? Nah ini ya. Ada pertanyaan? Ya, cuma sekali ya. Wi. Disebutkan soal kita juga sudah kita cari ya. Kalau kita juga udah ada ya. Nah, di sini ya, nggak tahu di sini nggak ada ya ini soalnya UTS ya kayaknya ya. Ya UTS nggak ada ya ini ya. Oh, ada ini ya. Oh di sini enggak ya. UTS ya, enggak ya. Saya ngambil yang UAS itu ada ya. Kolom-kolomnya beda ya. Ya. Nah ini. Oh ini ya. SPWF-nya berapa? Jadi di sini Anda nyari ya. Ini tuh kurang ya kolomnya ya. Ini tuh adalah apa? Bobot SPWF. Jadi Anda harus nyari di sebelah sini ya. Yang namanya apa? P per A itu ya. Nah, tulis ya P per A. Ini baru bobotnya. Itu dikurangi itu kurangi. Yang ini harus ditulis di sebelahnya. Yang ini ya, yang kuning-kuning ini ya. Ini ya. Ini sama yang 25 di bawah. Bobotnya adalah apa? Tadi itu ini bobotnya ini ya, maksudnya tadi ya, ini dikurangi ya. PBF-nya adalah ini. Mana ini ya? Saya sudah menangkap ya, betul kan ya? Ini ya maksudnya ya. Ini dituliskan di sebelah sini. Baru dikurangkan di sini. Di sini itu adalah bobotnya. Bobotnya adalah hasil pengurangannya. Ini. Ya, hasil pengurangannya ini ya. Ya, Anda cuma hitung berapa kali? 5 kali ya rumusnya. Kalau rumusnya ada ditulis berarti ya ke depan. Ya, sebelumnya nulis satu aja rumus juga aja. Cepat ya. Paper A juga ada rumus 1. Mau nyari F. Ya kan ya. Kalau nyari, kalau Anda sudah punya rumus paper A, begitu ya. Mencari F per A bisa nggak? Tinggal dikalikan dengan apa? Sesuatu yang P ya. Ya, kalau kamu udah punya rumus di tangan kalkulatormu ini, tinggal kalikan ini. Ini apa? Single payment apa? Compound amount
12, ya. Jadi kita dapatkan angka. Jadi ini adalah apa? Levelized capacity factor. Sehingga kita bisa tahu produksi energi levelized-nya. Tinggal levelized capacity factor dikalikan dengan P nominal dikalikan P max dalam 1 tahun. Ya, jadi sekian ya. Ya, P nominal dikalikan T max 365 kali 24 kali levelized capacity factor. Tadi ada yang dihafalkan ya ini ya. Pengertian semua kan ya, betul ya? Ajaran saya itu tidak ada yang dia semuanya pengertian dan harus terus jalan gitu. Kalau enggak, Anda baca laporan enggak akan ngerti. Lupa-lupa dikit ya enggak apa-apa,